itu lebih bagus. Ya, itu kira-kira seperti itu sejelas nih. Nah ini yang kita pelajari ini meridian sebagai dasar pengobatan. Ya, meridian. Jadi gambarannya Pak, meridian itu ini saluran energi vital yang sangat dahsyat sebagai cerminan dari tenaga dalam. Nah, saluran meridian ini menghubungkan permukaan badan dengan semua bagian dalam di tubuh kita, organ dalam. Jadi gampangannya Pak, meridian itu kayak saklar, gitu Pak, saklar listrik ya Pak. Ya, jadi mana nih saklarnya untuk menghidupkan ya, tombol on off-nya itu kan di sini. Nah, tubuh kita ternyata ada itu. Ada meridian namanya. Ya, tombol-tombolnya itu ada. Nah, ada 12 meridian simetris. Jadi kalau simetris, kiri kanan tubuh kita itu ada. Ya, itu 12 meridian simetris. Ya, kemudian ada satu conception. Kalau conception itu membelah tubuh kita bagian depan. Itu namanya conception. Gubernur, sorry ya, ini gubernur ya, gubernur tulisannya ya, itu. Iki lagi wong Jawa, gubernur tadi dia Pak. Gubernur ya, itu membelah tubuh kita bagian belakang, yaitu melewati tulang belakang. Itu yang gubernur ya. Ini. Nah, 12 meridian simetris itu apa aja? Nah, ini nanti kita. Jadi meridian simetris kiri kanan tubuh kita ya. Nah, ini mengacu pada falsafah Tionghoa Pak. Ya, jadi ilmu paling tua ini kan dari Cina ya. Jadi terutama tentang meridian ini. Ini mengacu pada keseimbangan yin dan yang, energi positif dan negatif. Jadi orang sakit itu kan sebetulnya karena energinya itu tidak seimbang. Ya, jadi energinya tidak seimbang. Nah, fungsi dari titik-titik meridian ini adalah salah satunya untuk menyeimbangkan energi itu tadi. Ya, maka yin itu negatif ya, energi geraknya sentrifugal. Kalau sentrifugal itu dari atas ke bawah. Ya, jadi atas. Tahu logo yin dan yang Pak, hitam putih itu loh, kan gini. Nah, jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, itu namanya energi keseimbangan yin dan yang. Nah, itu ada di titik-titik meridian ini Pak. Nah, ini salah satu contoh ya. Nih, meridian paru-paru. Ini sebetulnya banyak bahasa Mandarin Pak. Cuman daripada pusing, gitu ya. Daripada pusing, jadi ini saya tidak ini ya, apa itu bahasa Mandarinnya udah tak hilangin aja Pak. Ganti Jawa ben gampang itu ya Pak. Karena intinya pada saat jenengan praktek itu yang dibutuhkan. Gitu loh, sing simple itu piye gitu loh ya. Daripada nanti belajarnya. Nah, ini kan memang ada 361 titik Pak. Yang dipakai paling 20 titik kan gitu ya. Nah, tapi jenengan tetap harus tahu 361 itu harus tahu gitu. Ya, tapi biar lebih mudah kita mempelajarinya. Nah, ini kita udah buat simple seperti ini. Ya, nah ini misalnya nih meridian simetris, ini satu paru-paru Pak. Ya, jadi ada 12 meridian simetris, 6 ada di tangan, ini ya, yang 6 di kaki. Ya, maksud saya begini, walaupun yang di kaki ini juga jalurnya itu panjang sampai ke tubuh kita, tapi prakteknya kita tuh lebih banyak ngambilnya tuh di kaki. Gitu. Ya, jadi makanya saya bagi seperti itu. Ya, nah ini kebetulan ada spidol ya, saya pakai ini, saya pakai papan tulis ya. Gitu ya, ya. Bisa nggak Mas? Terus 61 titik. Nah itu nanti kita akan belajar, ya. Tapi tidak harus 361 Pak. Kalau saya praktek itu paling ya 20 titik Pak. Kalau nanti jenengan mau lanjut ikut ujian kompetensi, ya. Sekarang aku pressure itu juga ada uji kompetensinya Pak. Ya, paling tidak jenengan hafal 50 titik itu insya Allah udah lulus Pak. Nah itu ya, jadi jenengan nanti setelah ikut ini pelatihan gitu ya, nanti ke tingkat mahir, kemudian nanti kalau ada uji kompetensi bisa ikut. Nah di situ nanti jenengan bisa apa tidak itu 50 titik sudah
insya Allah itu udah lulus ya nih. Kemudian untuk mendapat hasil terbaik, tanamkan agar pasien ini percaya diri, Pak. Sugesti ya, itu menanamkan sugesti. Ini makanya kita selalu harus mengasah kemampuan kita. Upayakan pasien mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan. Nah, ini penting, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ada pasien, ya dia ini biasanya kadang kan sok kunjungan ke rumah, Pak. Ya, nah itu pada saat kita kunjungan ke rumah pasien itu paling tidak kan ada keluarga, ya, sehingga dia dapat dukungan dari keluarga. Nanti enak, Pak. Jadi kita itu enak, terapinya itu tenang gitu. Kemudian yang paling penting ini, Pak, dengan kesungguhan hati memberikan pertolongan pada pasien tanpa memandang kaya miskin ataupun latar belakang. Pokoknya butuh ditolong, udah tolong aja dulu gitu ya. Ini salah satu kelebihan yang harus kita punya misi menolong dulu, Pak. Ya, insya Allah nih kita sering menolong orang, pasti nanti kita juga ditolong. Ya, ini kan sudah hukum alam ya, Pak. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita menerima, Pak. Itu. Ya, jadi saya dulu itu saya nggak pernah pasang tarif, Pak. Ya, kalau jenengan mau pasang tarif boleh, nggak apa-apa, sah-sah saja, Pak. Gitu. Ya, tapi niat kita tetap niat menolong. Intinya itu di situ. Makanya saya juga pengen saya berbagi ilmu ini nggak terlalu mahal. Ya, paling jenengan bayar itu kan cuma untuk bayar sertifikat aja, Pak, sama biaya makan. Betul katanya sanggup ini. Ya. Kenapa? Saya pengen ilmu ini semakin banyak orang yang paham. Kan saya nggak mungkin, Bapak. Misalnya nih, saya ke Banjarnegara gitu ya, Pak. Oh, nawang stroke Mas ke Banjar. Nanti kan jenengan segara dulu. Di situ kita ada punya teman di situ yang bisa bantu kan gitu, Pak. Ya, biar nanti semakin banyak orang yang bisa belajar ilmu ini, ya di situ. Kemudian yang paling penting, Pak, ini selalu kita ini dalam rangka ikhtiar, ya. Walaupun kok udah banyak nih orang yang sembuh lewat kita, Pak, ya, ini tetap itu ini ya istilahnya anugerah dari Tuhan. Kita ini kan dalam rangka ikhtiar, ya. Itu, yo alhamdulillah bisa perantara lewat kita dia bisa sembuh, coba, ya. Jadi namanya kesembuhan itu tetap dari Tuhan, ya. Kita dalam rangka ikhtiar. Etika terapis ya perlu menjaga kesehatan pribadi yang prima, ya. Jadi ya kan ada kalanya ini kita nih kondisi tubuh menurun. Jadi kalau kondisi tubuh menurun, tidak usah memaksakan untuk terapi, Pak. Gitu, ya. Jadi jangan mesti lagi kesel masuk angin gitu ya. Memaksa terapi gitu, malah nanti loro bareng loh. Ini ya. Berbusana yang rapi sehingga meyakinkan, berbahasa yang baik dan sopan, selalu belajar. Ini penting, Pak. Ya, saya dulu nggak pakai kuantum, Pak. Tapi teknologi itu kan selalu berkembang. Dia ada keluhan di situ, saya cocokkan dengan alat, ternyata itu sama. Ya, jadi tinggal dilihat pembuluh darah ke jantungnya ini bermasalah atau tidak. Nah itu dengan kuantum ini bisa terbaca. Makanya ini saya dua. Ya, jadi akupresur saya padu dengan kuantum. Paling tidak teman-teman kalau misalnya ngecek tidak ke lab, ada data awal. Ya, pada saat kita punya konsumen, punya pasien, kan kita selalu bicara pakai data. Oh, ini sudah ada perubahan. Oh, misalnya kalau si pasien belum merasakan perubahan, tapi dari data itu sudah ada perubahan. Nah, itu ya, jadi sudah ada perkembangan. Ya. Nah, di situ tuh kita bisa lebih meyakinkan pada pasien akhirnya. Ya. Ini, jadi ya nanti teman-teman misalnya yang punya rezeki boleh nanti misalnya nambah alat ya, karena ini termasuk salah satu investasi, Pak. Ya, saya pakai alat ini sudah besar, Pak. Ya, jadi kalau dulu boleh geser, Pak. Ya, lanjut ya. Kalau dulu saya ngecek pasien itu bisa pakai langsung titik-titik meridian. Cuma yang tahu itu kan cuma saya. Nah beda, Pak. Ini sekarang tuh ada alat, ya. Ini namanya quantum resonansi. Quantum resonansi magnetic analyzer ya. Jadi ini bisa melihat kondisi tubuh kita terkini.
Dan pengalaman saya, alat ini kok sangat cocok. Jadi dengan kondisi pasien. Jadi misalnya kalau orang ini bermasalah dengan jantung, ini teori sebelum kita melakukan praktek akupresur. Pasien ini harus dalam kondisi rileks. Ya, buat dia ini yakin dulu dengan kita, percaya bahwa kita bisa bantu dia, gitu ya. Dan selalu memperhatikan mimik wajah. Ini nanti pada saat praktek, kalau saya lebih suka itu duduk ya Pak. Kenapa? Saya bisa memperhatikan mimik wajah pasien. Saya itu biasanya paling banyak ngambilnya itu kalau akupresur ini di kaki ya, meridian yang ada di kaki. Sehingga nanti kita ini tahu kondisi wajah. Jadi kalau misalnya dia kesakitan, saya itu bisa lihat. Sehingga nanti saya bisa kurangi tekanannya. Dia sampai dia itu merasa nyaman. Kemudian alihkan pijatan bila terlalu sakit. Ya, jadi pokoknya bikin senyaman mungkin. Sehingga besok dia mau datang lagi itu dia tuh nggak trauma. Banyak orang nggak terapi lagi karena dia trauma. Wah, ya dorongan itu gitu ya. Akhirnya nggak datang lagi ya. Ya. Nah akhirnya apa? Sama-sama rugi kalau seperti itu. Si pasien belum dapat kesembuhan secara optimal, terapisnya nggak jadi dapat pasien. Karena udah trauma duluan. Nah, gitu ya. Jadi makanya harus dibuat senyaman mungkin. Nah, ini perhatikan selalu ini teman-teman ya. Perut pasiennya harus dalam keadaan terisi. Saya tuh banyak menemui teman-teman terapis. Pada saat praktek itu kadang jadwalnya tuh udah nggak diatur, Pak. Ya, seminggu full gitu, tanggal merah hari Minggu tetap buka gitu ya. Nah, kita ini kan terapis, kita juga perlu menjaga kesehatan pribadi kita. Kita juga ada waktu untuk istirahat. Nah, itu penting, Pak, ya. Jadi kalau misalnya kita ini praktek jam 11, katakan jam 12 sampai jam 1 jadwal istirahat, ya udah istirahat gitu. Nggak usah pakai heboh gitu loh. Karena ya jamnya misalnya kita harus makan, ya makan gitu ya. Karena diantri orang gitu terus pokewo Pak, jam matur nih pokewo. Lah akhirnya kita mengorbankan kesehatan kita gitu. Akhirnya apa? Kita bukan bisa tidak menolong, malah kita nanti yang sakit kan gitu ya. Nah ini maka harus diperhatikan ya. Terutama pasien paling tidak 1 jam sebelum diterapi itu juga harus sudah makan dulu Pak. Karena ngampet misalnya ada titik-titik yang sakit ya, itu ngampet itu kan ya butuh energi juga Pak itu. Nih, karena pengalaman Pak, saya punya pasien saat terapi kok dia kesakitan gitu loh Pak. Jadi kalau terus lemes banget gitu, saya tanya Mas, bendahan dereng Pak, malah ya ugi ya, mangan sih. Gitu. Ya ini ya demikian pula terapisnya gitu ya, jangan lupa makan ya Pak. Lagi terapi kesenangan Pak lupa makan ya, malah kena lah Pak penyakit mah gue malah gitu ya. Malah nambah. Nah, karena gini Pak, saya itu di Aspetri juga ya, Asosiasi Pengobat Tradisional ya. Jadi banyak teman-teman itu praktek tapi mengorbankan kesehatan pribadi. Terutama misalnya mohon maaf ini ada yang pakai listrik gitu ya. Nah, coba kalau misalnya teman-teman mau praktek itu seandainya pakai alat seperti itu juga tolong diperhatikan itu efeknya itu ada nggak dengan tubuh kita. Terutama kalau misalnya yang pakai listrik. Ya saya itu udah 20 tahun ini Pak, saya praktek ya Pak, alhamdulillah nyaman-nyaman saja gitu. Tapi teman-teman saya yang sering pakai listrik gitu Pak, itu tubuhnya itu Pak, itu ya remuk Pak. Ibaratnya gini, pasiennya ya ibaratnya di terapi itu kan cuma sekali gitu. Tapi sing terapi Pak, bolak-balik kan kesetrum terus kan gitu loh. Nah itu kan pengaruhnya nanti pada otot, organ dalam gitu ya. Nah ini resikonya itu terlalu tinggi. Ya jadi makanya hati-hati kalau misalnya pakai terapi yang pakai alat atau langsung listrik itu sangat berbahaya. Mending jenengan pakai yang meridian seperti ini itu insya Allah itu awet Pak. Terapinya pun juga awet. Nah ini urutan praktek perawatan dia ada anamnesa ya biasalah. Ini untuk teman-teman yang baru mau coba untuk menterapi misalnya ya, jadi terapis anamnesa ya, tanya jawab simpatik ya. Jadi kita tanya keluhan si pasien, sudah berapa lama sakit, pola makannya seperti apa, sudah pernah berobat kemana aja, hasilnya bagaimana gitu ya. Itu di situ nanti itu ada.
Ya, nanti saya kasih materinya enggak apa-apa, Pak. Ya. Analisa mengamati penyakit yang diderita oleh pasien. Kalau perlu kita menggunakan data ya, teman-teman. Tetap kita menggunakan data. Nah, makanya ini monggo Bu. Kita punya ini